Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sangat berbahagia bisa berjumpa kembali dengan ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, dalam pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yang masih di jilid yang pertama, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang anwa'ul jumlati. Silahkan bagi yang memiliki bukunya dibuka di halaman 4. Ya, dibuka di halaman 4 tentang anwa'ul jumlah. Yang sebelumnya sudah dibahas tentang haraf, kemudian di sana ada kalimah, kemudian ada pembagian kalimah, anwa'ul kalimah. Bahwasanya kalimah itu ada 3, ada kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah haraf. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah. Yang sebelumnya juga sudah disinggung apa yang dimaksud dengan jumlah, ya, bahwasanya yang namanya jumlah itu adalah susunan yang memiliki faidah yang sempurna. Ya, jadi susunan, namanya saja susunan, maka minimal 2 kata. Dan dia memiliki faidah sempurna. Dalam arti, baik yang mengucapkan maupun yang mendengar sama-sama faham maksud dari ungkapan tersebut. Maka sekali lagi kita akan lanjutkan tentang apa? Anwa'ul jumlah. Silakan dibuka pada halaman 4. Anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah atau kalimat. Maka diterangkan di sini macam-macam jumlah itu ada 2. Pertama namanya jumlatun ismiyatun atau jumlah ismiyah. Ya, untuk bacaan wasolnya, karena ini hamzahnya hamzah wasol itu ya. Ya, sehingga tanpa huruf hamzah di bawah alif. Jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Yang kedua namanya jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Gampang dan mudah ya, bahwasanya jumlah itu ada 2. Kalau kita ditanya ada berapa jumlah atau jumlah itu terbagi menjadi berapa, jawabannya jumlah itu ada 2. Kalimat itu ada 2 ya. Yang pertama namanya jumlah ismiyah, yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Atau ya, yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yang pertama jumlah ismiyah. Yang penting dua-duanya kita sebutkan. Ya, jumlah ismiyah ini yang pertama, yang kedua jumlah fi'liyah. Masih ada yang belum hafal? Ya, jumlah cuma ada 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Diulang-ulang saja nanti hafal ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya, insyaallah dengan diulang-ulang nanti kita hafal. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan masing-masing dari jumlah tadi ya. Jumlah ismiyah diterangkan di sini makanat masbuqatan bismin. Ya, makanat masbuqatan bismin. Ya, maaf ya, untuk bisminnya itu di bawah alif tanpa hamzah sehingga bacaannya bismin gitu, seperti itu ya. Apa jumlah ismiyah? Makanat masbuqatan bismin, yaitu sebuah jumlah yang diawali dengan isim. Gampang ya? Gampang atau mudah? Ya, gampang sekaligus mudah. Kalau kita ditanya apa jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Ya, didahului dengan isim. Ya, didahului di sini maksudnya diawali gitu ya. Ya, bukan jumlah itu sebelumnya ada isimnya. Artinya sebuah jumlah yang diawali atau permulaan dari jumlah tersebut adalah isim. Sehingga sesuai penamaannya. Apabila ada sebuah jumlah diawali dengan isim, maka namanya jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua,
jumlah fi'liyah adalah makanat masbuqatan bi fi'lin. Adalah sebuah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, sekali lagi masbuqatan itu didahului, tapi maksudnya diawali. Ya, diawali dengan fi'il. Kita lihat contoh dari masing-masingnya. Tadi disebutkan jumlah ismiyah itu adalah sebuah jumlah yang diawali dengan isim. Mislu contoh Ahmadu maridun, ya, Ahmadu maridun. Ahmad itu sedang sakit. Kita katakan ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena kalimah atau kata pertamanya adalah isim. Ahmad. Ahmad itu kan isim ya. Ya, Ahmadu maridun. Kemudian apa contoh jumlah fi'liyah? Bandingkan dengan contoh yang ada pada jumlah fi'liyah. Mislu contohnya Maridha Aliyun, ya, Maridha Aliyun. Ali itu telah sakit. Ya, Maridha itu fi'il, ya, fi'il. Karena semua kata yang bentuknya gini, fa'ila gitu ya, pasti fi'il itu pasti ya. Contoh Maridha, la'iba, fahima, nasiya, itu yang semacam itu pasti fi'il itu. Sehingga Maridha Aliyun ini sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Ya, sehingga untuk membedakan sangat mudah. Contoh yang lain bagi jumlah ismiyah bisa dilihat al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu ini isim. Ya kan? Al-waladu ini isim. Sehingga al-waladu yaqra'ul Qur'ana ini adalah jumlah ismiyah. Anak laki-laki itu sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Kemudian bandingkan dengan jumlah fi'liyah, tinggal dibalik yaqra'ul waladul Qur'ana. Dari sisi terjemah itu sama ya, dari sisi terjemah sama. Anak laki-laki itu sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Cuma bedanya yang al-waladu yaqra'ul Qur'ana namanya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yang yaqra'ul waladul Qur'ana namanya jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Sehingga kata kuncinya itu adalah lihat kalimah yang paling depan, itu ya kata kuncinya. Kalau yang paling depan itu isim, oh ini pasti jumlah ismiyah gitu aja. Kalau yang paling depan itu fi'il, maka kita katakan ini adalah jumlah fi'liyah ya. Kemudian di sini ada latihan ya, silahkan nanti dikerjakan sesuai kemampuan. At-tamrin yaitu latihan mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Ya, mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Bedakan ya, bedakan kalimat-kalimat berikut ini apakah termasuk isim, apakah termasuk fi'il ataukah termasuk huruf gitu ya. Ya, artinya ini ada 4 kalimat, masing-masing kalimah atau kata yang ada sebutkan dia termasuk isim atau termasuk fi'il atau termasuk huruf. Yang pertama al-awwalu idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, idzanya termasuk apa, ja'anya termasuk apa gitu ya, nasrunya termasuk apa, lafaz jalalah Allahinya termasuk apa, wawunya itu termasuk apa, al-fathunya termasuk apa gitu. Apakah isim, apakah fi'il, apakah harf gitu. Ya, sampai yang keempat ya. Yang kedua, asani ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Yang ketiga, as-salisu idza dakhala ahadukumul masajid, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Kemudian yang keempat, ar-rabi innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita untuk mendeteksi, mengukur ya, mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang harf. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, sebuah kitab yang ditulis dalam rangka untuk memudahkan kita kaum muslimin dan juga muslimat di dalam mempelajari ataupun memahami ilmu nahwu, yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhi. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat bermanfaat ini bagi kita kaum muslimin dan juga muslimat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masuk di halaman 5, yaitu fil asma'i, tentang isim, ya, tentang isim-isim, yaitu di sini pembagian isim, masuk ke pembagian isim. Ya, sekali lagi silahkan dibuka pada halaman 5. Ya, pada halaman 5 fil asma'i, yaitu tentang isim. Aqsamul ismi, pembagian isim. Nah, mulai masuk pembahasan tentang pembagian isim. Ya, bacaannya aqsamul ismi, ya, karena untuk tulisan ismun afan, ya, yang lebih tepat itu tanpa hamzah di bawah alif gitu ya, sehingga dia hamzahnya wasal, sehingga bacaannya aqsamulis gitu ya, aqsamul ismi, bukan aqsamul ismi, bukan, tapi aqsamul ismi, yaitu pembagian isim. Diterangkan di sini isim itu terbagi menjadi 3. Ya, lagi-lagi mudah ini, cuma 3. Kalau kita ditanya isim ada berapa, dari satu sisi pembagian isim itu adalah dari sisi bilangan, tentunya isim itu ada 3. Yang pertama namanya mufradun, yaitu isim mufrad. Yang kedua namanya musannan, yaitu isim musanna. Dan yang ketiga namanya jam'un, yaitu isim jamak. Ya, jadi kalau kita ditanya isim ada berapa, jawabannya 3. Apa saja? Isim mufrad, musanna dan jamak, ya, mufrad, musanna dan jamak. Kemudian nanti jamak itu ada 3, yaitu jam'ul mudzakkari salimu, kemudian jam'ul muannatsi salimu, dan jam'ut taksir. Ya, untuk jamaknya nanti dibagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Ya, kita ulangi ya agar mudah dihafal. Isim ada 3. Pertama mufrad, kedua musanna, ketiga jamak. Jamak ada 3, mudzakkar salim, muannats salim, taksir. Ya, seperti itulah gambaran garis besarnya. Kita masuk yang pertama. Al-awwalu alismul mufradu, isim mufrad. Ya, bacanya alismul mufradu. Sekali lagi tulisan isim tanpa hamzah di bawah alif, sehingga alismul mufradu. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Diterangkan di sini, alismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan terhadap satu. Jadi bendanya itu satu. Dalam bahasa Arab itu ada spesifik, ya, spesifikasi penyebutan terhadap isim. Apabila bendanya satu, sebutkan dengan menggunakan bentuk mufrad. Ya. Sekali lagi, apa yang dimaksud isim mufrad? Yaitu huwa ma dalla ala wahidin, yaitu isim yang menunjukkan terhadap satu. Mislu, contoh, baitun. Kita mengatakan baitun artinya sebuah rumah, artinya rumahnya itu satu. Sebuah rumah yaitu satu rumah. Daftarun, sebuah buku, artinya satu buku gitu. Kalau banyak buku dalam bahasa Arab yang nggak boleh disebut daftarun, nanti ada cara penyebutan yang lainnya. Waladun, seorang anak laki-laki, berarti satu. Misal ada 2 anak laki-laki, nggak boleh kita sebut dengan waladun, nanti ada istilah yang lainnya. Rajulun, seorang laki-laki. Dan sangat banyak ya yang bisa kita sebutkan, ya, dan kebanyakannya yang sering kita jumpai ini jenis isim mufrad yang menunjukkan satu. Ya, di sini ada kursiyun misalnya, ada maktabun, ada kubun, ada misbahun, ada mirwahatun, dan sebagainya. Ini semua adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua, asani al-musanna, isim musanna. Apa yang dimaksud dengan isim musanna?
Al-musanna huwa ma dalla ala isnaini. Ya. Untuk isnain itu hamzahnya hamzah wasal, sehingga ketika di tengah kalimat hamzahnya tidak terbaca, sehingga bacanya ala isnaini, bukan ala isnaini, bukan. Anda ulangi ya, saya ulangi. Al-musanna huwa ma dalla ala isnaini, yaitu isim yang menunjukkan dua. Mudah ya. Kalau menunjukkan satu namanya mufrad, kalau menunjukkan dua namanya musanna. Kemudian bagaimana caranya? Bisyadati alifin wa nunin. Ya, untuk mengetahui isim musanna itu adalah dengan menambahkan alif dan nun au ya'in wa nunin fi akhirih, ataupun ya dan nun di akhir isim tersebut. Kita lihat lebih jelas dengan contoh. Mislu baitun, ini isim mufrad. Tadi disebutkan caranya ada dua. Cara pertama tambahkan alif nun, cara kedua tambahkan ya nun. Sehingga baitun dia memiliki dua bentuk isim musanna, yaitu baitani, ini bentuk pertama, dan baitaini, ini bentuk kedua. Sehingga baitun, baitani, baitaini, seperti itu. Waladun, waladani, waladaini. Ya, gampang atau mudah? Gampang dan mudah gitu ya. Coba kita kembangkan sedikit ya. Nanti ada latihannya juga sebenarnya. Ya, tapi sebelum masuk ke latihan itu kita latihan bersama terlebih dahulu gitu ya. Ya misalnya ya, yang belum ada di sini, nanti yang di sini untuk PR, untuk latihan gitu. Ya, misalnya masjidun, maka menjadi apa? Coba bersama. Masjidun, masjidani, masjidaini, itu kan. Lagi misalnya ya, misalnya sayyaratun, maka menjadi bagaimana? Sayyaratun, sayyaratani, sayyarataini, gitu. Coba mirwahatun, coba bersama. Mirwahatun, mirwahatani, mirwahataini. Apalagi yang di sini yang ada misalnya ya ini kubun ya, kubun, kubun, kubani, kubaini. Di sini ada Muhammad, Muhammadun, Muhammadani, Muhammadaini. Ya, misalnya Ibrahim, Ibrahimu, Ibrahimani, Ibrahimaini. Misalnya ada Ahmad, Ahmadu, Ahmadani, Ahmadaini, ya, dan sebagainya. Itulah cara merubah dari isim mufrad menjadi isim musanna. Ya, kemudian di sini ada latihan ya, ada latihan, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Latihan pertama, ij'al musannan, yaitu jadikan isim mufrad ini menjadi musanna gitu. Ada rasulun, caranya seperti tadi. Ada ini untuk contoh, rasulun, rasulani, rasulaini gitu. Nabiyun, nabiyani, nabiyaini. Muslimun, muslimani, muslimaini. Kafirun, kafirani, kafiraini. Madrasatun, madrasatani, madrasataini. Kemudian yang 5 di bawahnya untuk dikerjakan sebagai latihan sendiri ya. Saburatun menjadi bagaimana, Utsmanu menjadi bagaimana, Salmanu menjadi bagaimana, ilmun menjadi bagaimana, alimun menjadi bagaimana. Ya, dengan cara yang tadi. Kemudian latihan yang kedua, ij'al mufradan. Jadikan menjadi isim mufrad. Ya, di sini disebutkan musannanya dikembalikan ke mufradnya itu. Contoh, anak kasih contoh, rijlani, berarti mufradnya itu rijlun. Kenapa? Karena alif nunnya tambahan gitu. Rajulaini, ini mufradnya apa? Babaini, mufradnya apa? Jannatani, mufradnya apa? Demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan pembagian isim. Di sana ada 3, sudah kita sebutkan 2. Yang pertama isim mufrad menunjukkan 1, yang kedua isim musanna menunjukkan 2. Dan insyaallah untuk jamak kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pembelajaran kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat bermanfaat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jamak. Ya, tentang jamak yang mana ini bagian dari pembagian isim. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasannya isim dilihat dari bilangannya. Di sana ada isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan bilangan 1. Ada yang kedua isim musanna yang menunjukkan bilangan 2, dan yang ketiga isim jamak yang menunjukkan lebih dari 2 atau banyak. Dan jamak itu terbagi lagi. Yang pertama namanya jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan tentang jamak mudzakkar salim, ya, tentang jamak mudzakkar salim. Diterangkan di sini bahwasannya jamak mudzakkar salim, silahkan bagi teman-teman semuanya bisa dibuka di buku atau kitab Muyassar jilid yang pertama. Ya, buku yang ini jilid yang pertama halaman 6, ya, masih di halaman 6. Jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkari salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyyati. Yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan terhadap makna jam'iyah, makna jamak atau makna banyak. Bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih, dengan menambahkan wawu dan nun ataupun ya dan nun di akhir lafaz tersebut. Ya, maksudnya dari isim mufradnya kemudian ditambahkan bentuk pertama dengan wawu dan nun, bentuk kedua dengan ya dan nun. Ya, ana ulangi ya, bahwasannya jamak mudzakkar salim itu adalah lafaz yang menunjukkan makna jamak, dan bentuk lafadznya adalah dari isim mufradnya dengan menambahkan wawu dan nun ataupun ya dan nun. Mislu, contoh. Ya, dengan contoh maka akan menjadi jelas. Silahkan diperhatikan contoh yang ada. Ada sebuah lafadz muslimun. Ya, lafadz apa? Muslimun. Kemudian kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Cara pertama dengan menambahkan wawu dan nun. Cara kedua dengan menambahkan ya dan nun. Maka jamak mudzakkar salim dari muslimun adalah muslimuna muslimina. Ya, menjadi apa? Muslimuna muslimina. Contoh kedua di sini kafirun. Ketika kita akan merubah menjadi jamak mudzakkar salim, maka kafirun menjadi kafiruna kafirina. Ya, caranya gampang, ya, gampang atau mudah? Gampang sekaligus mudah, ya kan? Itulah hakikat pelajaran nahwu itu, an-nahwu sahlun, nahwu itu mudah sebenarnya. Ya. Kembali ke sini. Itulah cara merubah dari isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Kita akan lihat contoh yang ada. At-tamrin, ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Latihan yang pertama adalah jadikan menjadi jamak mudzakkar salim lafaz-lafaz berikut ini. Ya, di situ ada 2 baris, 1 baris kita kerjakan bersama di sini. Baris yang bawah silakan untuk latihan masing-masing. Ya, coba kita bersama ya. Kalau dari contoh tadi muslimun, muslimuna, muslimina.
kafirun, kafiruna, kafirina. Ya, coba bersama. Sabirun, maka menjadi apa? Ya, sabiruna, sabirina, gitu ya. Muhsinun menjadi muhsinuna, muhsinina. Alimun menjadi alimuna, alimina. Salihun menjadi salihuna, salihina. Terakhir mufsidun menjadi mufsiduna, mufsidina, gitu. Ya, kita ulangi. Sabirun, sabiruna, sabirina. Muhsinun, muhsinuna, muhsinina. Alimun, alimuna, alimina. Salihun, salihuna, salihina. Mufsidun, mufsiduna, mufsidina. Ya, kemudian di bawah itu masih ada 5 ya, masih ada 5 lafaz. Silahkan untuk latihan sendiri. Ya, untuk latihan sendiri, rubah dari isim mufrad ini menjadi jamak mudzakkar salim. Ada jalisun, ada shadiqun, ada mu'minun, muflihun, dan syakirun. Kemudian latihan yang kedua, kebalikannya, ij'al mufradan. Jadikan menjadi isim mufrad. Ya, di sini disebutkan bentuk jamaknya, silahkan sebutkan mufradnya. Ya. Nah, di sini ada 2 baris juga. Baris yang atas untuk latihan kita bersama di sini, dan baris yang bawah untuk latihan sendiri. Ya, musyrikuna, apa mufradnya? Caranya hilangkan huruf tambahannya. Apa huruf tambahannya? Wawu dan nun. Maka musyrikuna mufradnya adalah musyrikun. Munafiquna, apa mufradnya? Munafiqun. Fasiquna, apa mufradnya? Fasiqun. Kadzibuna, apa mufradnya? Kadzibun. Itu caranya seperti itu ya. Dengan apa? Hilangkan huruf tambahannya, maka itulah bentuk mufradnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sekilas tentang pembahasan jamak mudzakkar salim. Pada pertemuan kali ini target kita, tujuan kita, sasaran kita adalah kita tahu apa itu jamak mudzakkar salim dan bisa merubah dari mufrad menjadi jamak mudzakkar salim, atau dari jamak mudzakkar salim dikembalikan ke mufrad. Dan contoh jamak mudzakkar salim sangat banyak kalau kita dapatkan di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhi. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat-sangat bermanfaat ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang jamak. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan tentang jamak mudzakkar salim. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu jamak muannats salim. Silahkan bagi yang memiliki bukunya dibuka pada halaman 7. Yaitu jam'ul muannatsis salimu. Diterangkan di buku ini, jam'ul muannatsis salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim adalah lafaz atau jamak yang menunjukkan terhadap makna banyak. Ya. Anda ulangi, jamak muannats salim adalah lafaz yang menunjukkan makna jamak atau makna banyak, dan bentuknya bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, yaitu dengan menambahkan alif dan ta di akhir lafaz tersebut. Ya, maksudnya dari bentuk mufradnya maka dengan ditambahkan alif dan ta. Mislu, contoh, salihatun,
Ini isim mufrad. Maka dirubah ke jamak muannas salim. Yang tadi salihatun artinya seorang wanita yang salihah, agar menjadi para wanita yang salihah. Maka caranya adalah ketika lafaz tersebut sudah ada tamarbutahnya, buang terlebih dahulu tamarbutahnya, setelah itu baru tambahkan alif dan ta. Sehingga salihatun jamaknya adalah salihatun. Hasanatun jamaknya hasanatun. Kafiratun jamaknya kafiratun. Muballighatun jamaknya muballighatun. Yaitulah cara merubah dari isim mufrad menjadi jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim itu semua isim muannas yang di situ berakhiran dengan ta marbutah, baik berakal maupun tidak berakal, semacam benda-benda, semuanya bisa dirubah ke jamak muannas salim. Ya, misal ada mirwahatun, mirwahatun. Ya, misalnya ada saburatun, saburatun. Ya, misalnya ada yang lainnya majallatun, majallatun dan sebagainya ya. Di sini diberikan latihan at-tamrin. Latihan yang pertama, ij'al muannasan saliman ya. Jadikanlah menjadi jamak muannas salim ya, atau ij'al jam'a muannasan ya saliman. Jadikanlah menjadi jamak muannas salim. Ij'al jam'an muannasan saliman. Artinya ini isim mufrad rubah menjadi jamak muannas salim. Ya, di sini ada dua baris ya. Baris pertama seperti biasa untuk latihan kita bersama di sini. Coba bersama-sama ya. Sayyi'atun jamaknya menjadi sayyi'atun. Ingat untuk jamak muannas salim menggunakan ta maftuhah. Ya, kalau istilah kita tak yang biasa yang urutan abata gitu. Huruf ketiga di dalam hijaiyah tersebut. Ya, jadi tidak mungkin jamak muannas salim menggunakan ta marbutah, tapi dirubah menjadi ta maftuhah atau ta mabsutah. Coba jannatun menjadi apa? Jannatun itu. Makhluqatun menjadi makhluqatun. Musyrikatun menjadi musyrikatun. Ya, kemudian yang di bawah silahkan untuk latihan isim mufrad ini rubah menjadi jamak muannas salim. Ada mu'minatun, kemudian zalimatun, alimatun, sabiratun. Kemudian latihan yang kedua, ij'al mufradan. Jadikan menjadi mufrad. Latihan di sini adalah bentuk jamak muannas salim rubah ke mufrad, kembalikan ke mufrad. Mujtahidatun, mufradnya apa? Mujtahidatun. Hayawanatun, mufradnya apa? Hayawanatun. Qanitatun, qanitatun. Hafizatun, hafizatun gitu ya. Karena dirubah ke mufrad. Kemudian yang bawah sama, silakan untuk latihan. Salihatun, mufradnya apa? Kasiyatun, ariyatun, shaimatun. Ya, rubah menjadi isim mufrad. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan juga alhamdulillah kita sudah mendengarkan suara azan ya, saatnya kita menunaikan salat ya. Di sini adalah salat zuhur ya. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid 1 yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurahi. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jamak.
Silahkan bagi yang memiliki bukunya bisa dilihat pada halaman 7 ya, halaman 7 yang sebelumnya sudah kita bahas ya, ada jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua jamak muannats salim, maka yang ketiga ini yaitu pembagian dari macam-macam jamak adalah jamak taksir. Ya, jam'ut taksiri ini adalah jamak yang ketiga. Silahkan disimak di halaman 7. Penulis menyebutkan jam'u taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya, dinamakan taksir. Taksir ini pecah, yaitu berubah dari bentuk mufradnya. Dan ini tentunya beda dengan dua jamak sebelumnya. Apabila jamak mudzakkar salim, di sana mufradnya tidak berubah, hanyalah mendapatkan tambahan. Jamak muannats salim juga seperti itu, dia mendapatkan tambahan, maka berbeda dengan jamak taksir. Ya, jamak taksir ini jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya, mislu contoh waladun, maka jamaknya menjadi auladun. Waladun menjadi apa? Auladun. Kemudian ada baitun, jamaknya menjadi buyutun. Waladun artinya seorang anak laki-laki, auladun anak laki-laki atau banyak anak laki-laki. Baitun sebuah rumah, buyutun banyak rumah atau beberapa rumah. Rajulun seorang laki-laki, jamaknya rijalun beberapa orang laki-laki atau banyak orang laki-laki. Ya, ini adalah jamak taksir. Kemudian ada lagi daftarun, jamaknya dafatiru. Daftarun sebuah buku atau sebuah buku daftar, jamaknya dafatiru, yaitu banyak buku daftar. Rasulun seorang rasul, maka jamaknya menjadi rusulun, banyak rasul. Masjidun sebuah masjid, jamaknya menjadi masajidu, banyak masjid. Ya, kalau kita lihat di sini jamak taksir, perubahannya itu ada kalanya, ya ada kalanya, yaitu dengan menambah huruf, ya ada kalanya. Contoh waladun, ada berapa huruf? 3 huruf. Jamaknya menjadi auladun, yang menjadi berapa ini? Menjadi 5 huruf. Ya ada kalanya dengan menambah huruf. Ya ada baitun 3 huruf, jamaknya buyutun 4 huruf. Ya ada rajulun 3 huruf, jamaknya rijalun menjadi 4 huruf. Dan ada kalanya yaitu dengan mengurangi huruf, ada kalanya. Rasulun ada 4 huruf, ternyata jamaknya rusulun 3 huruf. Kitabun ada 4 huruf, ternyata jamaknya kutubun ada 3 huruf. Dan ada kalanya hurufnya tetap, akan tapi yang berubah cuma harokatnya. Ada kalanya seperti itu. Misal asadun seekor singa, jamaknya usudun banyak singa. Ya hurufnya tetap 3, cuma berubah harokatnya. Sehingga diterangkan di bawah, silahkan diperhatikan. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kasratil ittila'i wal qiraati. Dan untuk mengetahui jamak taksir, ya, hal tersebut bisa diketahui caranya adalah birruju', dengan kembali ilal qawamisi, kepada kamus-kamus. Sehingga jamak taksir ini yang paten, ya, yang pasti, yang baku itu harus lihat kamus gitu ya. Ya harus lihat ke kamus. Dan juga dengan wa kasratil ittila' wal qiraah, ya. Dan banyak mutalaah, ya, banyak menelaah kitab. Artinya ketika kita membaca kitab kemudian kita mendapatkan ada jamak taksir, maka itu jadikan sebagai kosakata baru bagi kita. Dan juga dengan memperbanyak membaca. Ya, mutalaah yaitu mengkaji, mutalaah membaca. Sehingga intinya apa? Jamak taksir itu hafalan gitu ya. Untuk mengetahui kenapa kok waladun jamaknya auladun, kenapa bukan seperti rasulun jamaknya rusulun gitu.
waladun, wuludun. Kenapa bukan seperti itu? Jawabannya ya karena jamak taksir itu sama'i. Sama'i itu harus lihat ke kamus ya. Sehingga kalau kita belum tahu apa sih jamak taksirnya, coba lihat kamus. Ya tidak boleh kita maaf ya ngarang sendiri gitu ya. Ngarang sendiri ya, misalnya rasulun dibikin seperti auladun, arsalun ya, nggak boleh. Ya harus lihat kamus. Kenapa? Karena jamak taksir itu bersifat sama'i. Untuk pastinya harus lihat ke kamus. Maka apa yang ada, yang sudah kita dapatkan mulai dihafalkan. Ya, di sini diberikan beberapa contoh. Ya, ini juga mulai dihafalkan untuk memperbanyak kosakata kita tentang jamak taksir. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ra'sun ya, kepala, jamaknya apa? Ru'usun itu. Batnun, perut ya, jamaknya apa? Butunun ini. Yaumun, jamaknya ayyamun ya, yaumun hari, jamaknya ayyamun. Rijlun, jamaknya arjulun. Kitabun, jamaknya kutubun. Kemudian syahrun, jamaknya ashurun. Ainun, jamaknya a'yunun. Asadun, jamaknya usudun. Wajhun, jamaknya aujuhun. Ra'sun, kepala. Batnun, perut. Yaumun, hari. Rijlun, kaki. Kitabun, kitab. Syahrun, bulan. Ya, bulan di sini adalah ya bulan hijriyah itu ya, ada Muharram, Safar ya, ketika berkaitan dengan bulan hijriyah, bukan bulan yang ada di langit. Kalau bulan yang ada di langit itu qamarun ya, bukan syahrun tapi qamarun. Kemudian ainun, mata. Asadun, singa. Wajhun, wajah. Ini sudah lumayan banyak, mulai dihafalkan ya, karena jamak taksir adalah hafalan ya, bukan kiasan. Kemudian yang berikutnya ada khulasatu aqsamil ismi. Ringkasan atau kesimpulan tentang pembagian isim. Di situ ada mufrad, musanna, jamak. Mufradun, musannan, jam'un. Contoh mufrad kafirun, maka musannanya kafirani, kafiraini. Kemudian jamaknya dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Kafiruna, kafirina. Kemudian yang kedua ada munafiqun, musannanya munafiqani, munafiqaini. Jamaknya munafiquna, munafiqina. Masuknya ke jamak mudzakkar salim. Kemudian ada salihatun, musannanya salihatani, salihataini. Kemudian jamaknya ke muannas salim, salihatun. Kemudian berikutnya ada sabiratun, musannanya sabiratani, sabirataini. Kemudian jamaknya ke muannas salim, sabiratun. Kemudian ada lagi daftarun, musannanya daftarani, daftaraini. Jamaknya ke taksir, dafatiru. Kemudian ada waladun, musannanya waladani, waladaini. Jamaknya auladun. Masuknya ke jamak taksir. Dan sedikit tambahan, untuk yang sudah ada silahkan dihafalkan sebagaimana yang ada. Maksudnya seperti ini. Mana yang tanwin, ikuti tanwin. Mana yang tidak tanwin, ikuti, jangan pakai tanwin. Contoh, daftarun jamaknya dafatiru tanpa tanwin. Tapi rasulun, rusulun tanwin. Masjidun, masajidu tanpa tanwin. Ya, karena itu memang termasuk lafadz atau isim yang tidak boleh ditanwin ya, sehingga tinggal ngikuti saja apa yang ada untuk sementara ini ya, meskipun nanti ke depan insya Allah akan ada pembahasannya secara tersendiri insya Allah. Kemudian di sini kita berikan latihan ya, artinya di buku ini diberikan latihan at-tamrin ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyati ya, jadikan jamak yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Cocoknya ke jamak apa seperti itu? Apakah mudzakkar salim, apakah muannas salim, ataukah taksir ya. Kita berikan contoh, ada muhsinatun. Nah, ini muhsinatun ini ada
isim yang berakhiran ta marbutah, maka rubah ke jamak muannats salim. Muhsinatun, para wanita yang berbuat baik. Ada maq'adun, artinya bangku. Ya, untuk benda yang tidak ada ta marbutahnya, maka jamaknya itu tempatkan ke jamak taksir. Bagaimana caranya? Lihat kamus, gitu ya. Untuk jamak taksir, lihat kamus. Ya, contoh gini, maq'adun, dia kan benda artinya bangku ya. Dan tidak berakhiran ta marbutah. Maka jangan dimasukkan ke muannats salim, jangan dimasukkan ke mudzakkar salim, tapi ke taksir. Kemudian bagaimana untuk mengetahuinya? Buka kamus. Cari maq'adun, di kamus itu disebutkan jamaknya apa itu. Ternyata maq'adu, maqa'idu gitu. Babun, ini benda, pintu artinya ya. Dan tidak berakhiran ta marbutah, maka bukan ke muannats salim, bukan ke mudzakkar salim, tapi ke jamak taksir. Apa jamak taksirnya? Lihat kamus. Ya, nanti di kamus akan didapatkan babun jam'uhu abwabun. Ya, jamak dari babun adalah abwabun. Kemudian nasirun, artinya orang yang menolong. Ini kalau ini kan bukan benda, tapi orang ya, yang bentuknya fa'ilun, ini masuknya ke mudzakkar salim. Nasirun, yang menolong, maka masukkan ke jamak mudzakkar salim. Nasiruna, nasirina, dua bentuk sekaligus ya, karena jamak mudzakkar salim ada dua bentuk. Kemudian ada shaimun, ini sebagaimana nasirun ya, shaimun orang yang berpuasa, maka jamaknya ke mudzakkar salim. Shaimuna, shaimina ya. Beda dengan shaimatun, ini orang yang berpuasa perempuan, berarti masuknya ke apa? Masuknya ke muannats salim. Sehingga shaimatun jamaknya shaimatun gitu. Kemudian mujtahidun. Ya, ada di sini ana berikan kisi-kisinya ya. Silakan nanti untuk latihan. Mujtahidun rubah ke mudzakkar salim gitu ya. Mujtahidatun rubah ke muannats salim. Kursiyun rubah ke jamak taksir. Qalamun rubah ke jamak taksir. Fasiqun ke jamak mudzakkar salim. Nahrun ke jamak taksir. Nabiyun ke jamak mudzakkar salim bisa, taksir bisa. Shadiqatun ke jamak muannats salim. Musyrikatun ke jamak muannats salim. Faizun ke jamak mudzakkar salim. Jannatun ke jamak muannats salim. Nurun ke jamak taksir. Untuk jamak taksir lihat kamus. Sekaligus ini sebagai latihan kita mulai membuka kamus. Yang membuka kamus, kemudian cari di sana apa jamak taksir dari nahrun misalnya, apa jamak taksir dari nurun misalnya. Demikian kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan jamak taksir. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.